Setiap kali dia makan nasi, dia memasukkan buih nasi ke dalam ember. Ketika orang tidak memperhatikan, tuangkan sedikit demi sedikit ke tempat sampah. 2 pada aksi ini, dia mencuri banyak sampah. Ini adalah faktor penting baginya untuk dapat melarikan diri dari penjara. Tapi alat bantu dia kabur cuma sendok makan nasi. Ini adalah penjara Chili yang dijaga ketat. Sipir menjaga 3 dari 10 pada hari Kamis. Dia menggunakan tongkat kayu untuk mengetuk dinding dan dengan hati-hati mendengarkan suara yang datang dari dinding. Ketika mendeteksi gema yang jelas seperti ini, baru tahu dindingnya tidak tebal. Jika dapat menyebabkan dinding retak, dia dapat membuat lubang pelarian. Jadi dia mulai merencanakan pelariannya kali ini. Pertama, gunakan gergaji sepanjang 1 meter untuk memotong dinding, gergaji sedikit setiap hari. Kemudian gunakan tepung untuk menutupi pintu, untuk menutupi. Seperti ini tanpa makan atau minum selama 55 hari, tembok itu benar-benar digergaji. Potongan bata merah dengan remah-remah di dalam dinding secara bertahap jatuh. Sekarang siapkan dinding palsu untuk menutupi. Memasukkannya ke dalam dinding yang rusak untuk menutupinya. Tidak ada yang bisa melihat, mereka segera menemukan tempat persembunyian untuk melarikan diri dengan baik. Pertama mereka menemukan sekrup palu. Gunakan kain untuk meredam suara sekrup, lalu dengan panik menuju lubang di atas lembing. Ada dinding majemuk di atas langit-langit, tidak bisa melihat di mana ujung yang lain. Ini adalah tempat yang bagus untuk menyimpan barang-barang, tapi sekarang, pejabat yang makan kenyang dan tidak ada hubungannya pergi ke penjara. Mau cek tiba-tiba, tapi lubang plafon di sisi ini karena sudah lama tidak diperbaiki. Pecahan dan pecahan batu bata jatuh ke tanah, kali ini aku akan ketahuan. Pria berkacamata itu dengan cepat memikirkan cara. Dia meminta rekan-rekannya untuk menemukan sepotong styrofoam. Dia di bawah menunggu kabar baik. Pria itu akan mengeluarkan kertas dan memasukkannya ke dalam inti besi. Tuangkan anggur lagi sehari sebelumnya dan tunggu rekan tim membawa telur. Cepat bawa telur yang sudah dikocok, akhirnya tambahkan beberapa humus bata. Kemudian gunakan tangan untuk membentuknya menjadi persegi. Dia ingin menggunakannya untuk mengisi lubang di langit-langit penjara. Saat ini sipir di luar pergi ke kamar mereka untuk memeriksa. Pria itu dengan cepat meletakkan benda yang baru saja dia bentuk di atas lubang. Lalu tutup poster untuk menutupi matamu. Kemudian ambil handuk untuk menyeka debu dari tubuh. Berpura-pura bahwa baru saja bangun dan akan keluar ketika melihat penjaga penjara. Tapi sipir menatap wajah mereka dengan curiga, tidak mengatakan sepatah kata pun, dan masuk ke dalam untuk memeriksa. Tapi sipir tidak berpikir bahwa seseorang akan membuat lubang besar di langit-langit. Jadi mereka beruntung bisa lolos dari satu kehidupan. Sejak saat itu, pembobolan penjara kelompok orang ini menjadi lebih sulit. Mereka tidak makan atau minum dan terus menggali. Tapi alat yang bisa digunakan untuk menggali hanya obeng. Hanya bisa menggunakan obeng untuk menggali dan kemudian menggunakan mangkuk nasi untuk membangun mulsa bata. Suruh 2 orang yang tersisa pindah ke masing-masing brankas, sampai hari ke-77. Salah satu dari mereka memutuskan untuk mengukur panjang gua untuk melihat seberapa jauh dia telah menggali. Menemukan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka bekerja hari ini, hanya bisa menggali 1,9 meter. Tapi jarak dari rumah keluar 80 meter. Jadi mereka memutuskan untuk menarik lebih banyak orang untuk melarikan diri bersama. Tetapi semakin banyak orang, semakin tinggi kemungkinan informasi akan bocor. Jack memutuskan untuk membiarkan semua orang bergiliran bekerja. Setiap kali dia selesai bekerja, dia harus mandi sebelum dia bisa pergi. Bahkan kuku harus dibersihkan saat di luar, tidak menunjukkan kelelahan. Meski sangat berhati-hati, gerakan ini masih diperhatikan oleh beberapa orang. Selama kunjungan istrinya ke penjara, Jack memberitahu istrinya tentang rencana itu. Biarkan istrinya menemukan seseorang untuk merespon, siapa yang tahu kapan istrinya tidak punya waktu untuk bertindak. Sipir tiba-tiba marah, memerintahkan semua sel digeledah. Semua orang harus berkumpul kembali dalam 2 menit. Kaki tangan yang sedang menunggu berita dari luar dengan cepat berlari kembali untuk melaporkan berita. Tetapi kaki tangan di atas menggali gua bahkan tanpa mempersiapkannya. Jack melihat bahwa pembobolan penjara sangat mungkin terungkap. Jack membawa orang untuk membuat masalah untuk mengulur waktu. Tepat sebelum penjaga penjara memeriksa, kaki tangannya menutupi pintu gua. Tetapi harga yang harus dibayar karena menyebabkan masalah, adalah Jack akan dieksekusi sebelum batas waktu. Pria ini terlihat seperti sedang berjalan dengan anjingnya di jalan.
Tapi sebenarnya dia diam-diam mengamati benda biru di luar penjara ini. Ini adalah titik buta yang tidak bisa dijangkau oleh lampu penjara. Ini juga merupakan sinyal bahwa penjahat akan bertindak. Harapan tepat di depan mata, tapi saat ini sesuatu yang tak terduga terjadi. Hari ini para penjahat ini menggali lubang, lampu di sini bergerak liar. Kemudian seluruh tanah bergetar. Semua narapidana berlari keluar adalah gempa. Tapi kaki tangan menggali lubang di tempat terdalam di mana mereka tidak bisa keluar. Bahkan jika dia berpura-pura terluka pada saat itu masih menimbulkan kecurigaan. Sipir membawa seseorang yang akrab dengan mereka, menggunakan istri dan anak-anaknya untuk mengancam. Mengatakan bahwa dia sering mengamati orang-orang Jack yang berharap penjahat ini segera setuju. Tetapi ketika dia mengambil sebungkus pil dan pergi ke Jack untuk memeriksa situasinya, Jack melihat bahwa ini adalah rokok yang sama dengan merek sipir, jadi dia tidak mengungkapkan rencananya. Gua tidak tahan lagi dengan gempa kedua sehingga mereka harus bergegas dengan rencana. Responden luar juga membantu mereka menanggapi ide palsu. Menunggu kesempatan yang tepat akan langsung kabur dari penjara, tapi siapa tahu kali ini adalah menunggu selama 3 bulan, penjara mengadakan kegiatan yang menyenangkan setahun sekali. Semua penjaga penjara dan penjahat berada di ruangan yang sama menonton TV. Saat penjaga berganti shift, saat itulah mereka paling lengah. Kaki tangan neraka satu demi satu pergi. Mereka berkumpul di penjara mengenakan pakaian yang sudah disiapkan. Saling berpelukan, semoga aksi ini bisa sukses. Kemudian satu persatu memasuki terowongan, merangkak melalui terowongan sempit ini. Kalian memiliki kebebasan, dan kalian menonton TV di sini. Tiba-tiba menghilang banyak orang, menarik perhatian dan dia segera pergi mencari kepala sipir, dan dihentikan di tengah jalan oleh seorang korban di kursi roda. Dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak dapat melarikan diri, dia harus membantu rekan-rekannya mengulur waktu. Dia menghentikan selimut dan, tetapi didorong ke bawah olehnya. Dia dengan cepat pergi ke penjara, tetapi selnya hanya pin. Karena untuk membungkam Dan, mereka berdua berjuang. Saat menggendong anak, Pin ditikam oleh Dan terluka di bahu. Dia tahu situasinya tidak akan bisa merangkak melalui gua sepanjang 80 meter. Jadi cobalah yang terbaik untuk mengulur waktu untuk rekan-rekan. Tunggu sampai sekelompok penjaga penjara tiba. 49 narapidana yang melarikan diri semuanya berada di dalam mobil dan pergi. Mereka akan menggunakan ide palsu untuk memulai hidup baru. Ini adalah penjarahan nyata dalam sejarah Chili. Ditangkap bukanlah kejahatan kekerasan, tetapi mereka yang menentang otoritarianisme.